Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi analisis biaya. Kemarin Bu Erni sudah menjelaskan mengenai biaya bahan baku, kemudian aktivitas apa saja yang perlu dicatat pada akuntansi biaya bahan baku ini. Terdapat dua aktivitas yang harus kalian perhatikan, yaitu aktivitas pembelian dan aktivitas pemakaian. Pada aktivitas pembelian ini yang perlu kalian cermati adalah biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya bahan. Nah, contohnya adalah biaya angkut, biaya pesan, itu merupakan biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam biaya pembelian bahan. Aktivitas yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki departemen pembelian yang berfungsi melakukan pembelian bahan baku untuk proses produksi. Ia juga bertanggung jawab terhadap kualitas, harga, dan ketepatan waktu penerimaan. Nah, di sini ada 3 formulir yang bisa kita jadikan pedoman dalam pencatatan aktivitas pembelian bahan baku. Nah, pencatatan ini nanti akan kita catat dalam suatu jurnal ya. Yang pertama adalah purchase requisition. Purchase requisition ini adalah permintaan pembelian yang biasanya diajukan oleh gudang. Jadi gudang itu dia meminta untuk membeli sejumlah bahan baku. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan purchase order atau pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh bagian pembelian. Kemudian nanti akan diproses sehingga bahan bakunya itu akan diterima, dan di situ ada formulir yang namanya receiving report atau laporan penerimaan barang. Mengenai harga pokok bahan baku yang dibeli. Berdasarkan standar akuntansi, harga pokok bahan baku yang dibeli itu merupakan harga faktur, meliputi harga faktur dan biaya lain yang terjadi. Harga faktur itu merupakan harga bahan itu sendiri, dan biaya lain yang terjadi berarti kita melibatkan biaya angkut, biaya pesan, yang kemudian itu nanti dimasukkan ke dalam harga pokok bahan baku. Sehingga harga pokok bahan baku ini meliputi harga faktur dan biaya lain yang terjadi dalam rangka memperoleh bahan baku sampai dengan bahan siap dipakai untuk kegiatan produksi. Contohnya di sini adalah biaya angkut. Dalam praktek sering terjadi variasi dalam implementasi penentuan harga pokok bahan yang dibeli. Misalnya berbagai jenis bahan dalam satu paket pembelian. Nah, di sini ada permasalahan yaitu bagaimana kita bisa mengalokasikan biaya angkut untuk setiap jenis bahan baku. Nah, jadi bagian pembelian itu biasanya membeli bahan baku tidak hanya satu jenis, tetapi bisa 3 jenis, 4 jenis, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan harga pokok satu jenis bahan, berarti kita harus mengalokasikan biaya angkutnya. Karena biasanya biaya angkut itu dibayar langsung untuk ketiga jenis pokok bahan baku atau mungkin 5 jenis, 4 jenis, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau kita hanya menentukan satu biaya angkut untuk satu jenis bahan, maka harus kita alokasikan. Nah, di sini kita nanti akan belajar bagaimana mengalokasikan biaya angkut untuk masing-masing jenis bahan baku. Terkadang biaya angkut itu juga diperlakukan sebagai elemen BOP atau biaya overhead pabrik. Namun perlakuan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, oleh karena itu, agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan, maka biaya angkut ini dimasukkan sebagai harga pokok dari bahan baku. Nah, oleh karena itu kita memerlukan dasar alokasi biaya angkut. Dasar alokasi biaya angkut atau pembagian biaya angkut itu bisa didasarkan pada harga faktur bahan. Jadi semakin tinggi harga bahan, maka biaya angkutnya juga semakin besar.
dasar yang lain adalah kuantitas fisik bahan. Artinya di sini semakin berat bahan yang diangkut, maka biaya angkutnya semakin besar. Nah, kemarin Bu Erni sudah menjelaskan sekilas mengenai alokasi untuk biaya angkut masing-masing bahan. Contohnya sebagai berikut, bisa dibaca. PT Sedang Maju pada tanggal 3 Januari 1999 membeli 3 jenis bahan dengan rincian sebagai berikut. Bahan baku A 1000 buah dengan berat per buahnya 2 kg, harga per buahnya adalah 100. Bahan baku B 2000 buah, berat 3 kg per buah, harga per buahnya adalah 200. Kemudian bahan baku C 3000 buah, beratnya 4 kg per buah, harga per buahnya 300. Pembelian tersebut, ketiga jenis bahan tersebut dilakukan secara kredit. Sedangkan biaya angkutnya dibayar secara tunai, yaitu sebesar Rp140.000. Nah, Rp140.000 ini adalah biaya angkut untuk ketiga jenis bahan. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan membayar utang dagang sebesar Rp1.400.000. Nah, kita nanti diminta untuk membuat jurnalnya. Jurnal dari transaksi pembelian bahan baku A, B, dan C. Nah, namun sebelum kita membuat jurnalnya, kita lihat dulu berapa biaya angkut untuk A itu sendiri, untuk B, dan juga untuk C. Sehingga kita akan tahu harga pokok bahan A, bahan B, dan C. Nah, baik teman-teman, untuk membagi biaya angkut atau mengalokasikan biaya angkut untuk masing-masing jenis bahan, yang pertama saya sampaikan berdasarkan harga faktur. Berdasarkan harga faktur artinya semakin tinggi harga bahan maka biaya angkutnya semakin besar. Nah, harga faktur ini bahan A 100.000 ini diperoleh dari harga satu buah yaitu 100, kemudian perusahaan membeli 1000 buah, 1000 kali 100. Yang B ini 2000 kali 200 rupiah, yang C ini 3000 kali 300 rupiah, sehingga harga faktur totalnya adalah 1.400.000. Nah, alokasi biaya angkutnya karena berdasarkan harga faktur, maka semakin tinggi harga faktur maka biaya angkutnya juga semakin besar. Nah, caranya adalah kita cari persentase dulu, persentase biaya angkut terhadap harga fakturnya. Biaya angkutnya total kan 140.000 tadi, totalnya. Kemudian biaya harga fakturnya adalah 1.400.000, maka di sini persentase biaya angkut adalah 10%. Maka sekarang kita mengalokasikan. Nah, kita setelah mencari persentase ini teman-teman, kita baru mengisi pada kolom ketiga ini. Nah, pada kolom ketiga ini harga faktur 100.000 kali 10%, maka biaya angkutnya 10.000. Harga faktur 400.000, biaya angkutnya 40.000. Harga faktur 900.000, biaya angkutnya 90.000. Total biaya angkut adalah 140.000. Nah, harga pokok bahan A, nah ini sekarang kita tulis harga pokok bahan A 100.000 tambah 10.000, 110. 400.000 tambah 40.000, 440, dan seterusnya. Nah, itu cara mengalokasikan biaya angkut berdasarkan harga faktur. Namun cara ini kurang adil teman-teman. Tidak adilnya adalah jika kita menemukan barang yang murah tetapi ngangkutnya itu susah. Gitu. Barang yang murah tetapi mengangkutnya susah. Nah, ini tidak sesuai kalau berdasarkan harga faktur. Nah, ini tadi ya contoh alokasi biaya angkut tadi sudah Bu Erni jelaskan. Nah, sekarang alokasi biaya angkut berdasarkan kuantitas bahan. Berdasarkan kuantitas itu artinya adalah semakin berat atau semakin besar kuantitas bahan, maka biaya angkutnya semakin tinggi. Nah, tadi kita lihat kuantitas dari masing-masing bahan. Bahan A ada 1000 buah, bahan B 2000, bahan C 3000. Harga per buah Rp100, Rp200, Rp300. Nah, ini harga fakturnya. Nah, sekarang
Kalau berdasarkan biaya kuantitas bahan, kita cari berat totalnya. Ini berat per buah kan 2 kilogram. 2 kali 1000 2000, 2000 kali 3. Ini harusnya 6000 ya. 2000 kali 3 6000, 3000 kali 4 12000. Nah, ini kalau di total 20.000. Nah, ini totalnya sudah benar 20.000. Nah, kalau sudah ketemu sampai jumlah berat ini, maka kita cari biaya angkut per kg. Biaya angkut per kg yaitu tadi kan total biaya angkut 140.000 dibagi dengan 20.000 kg, maka ditemukan biaya angkut per kg adalah Rp7 per kilogram. Nah, kalau sudah ketemu Rp7 ini, baru kita sekarang mengalokasikan. Jadi ini dasar alokasi kan kuantitas bahan. Nah, sekarang kita akan mengalokasikan. Tadi jumlah beratnya 2000 kg, maka alokasi biaya angkut 2000 kali 7 yaitu 14.000. 4.000 kali 7 yaitu 42.000. Maaf, ini 6.000 ya tadi ya. Kemudian 12.000 kali 7 84.000. Nah, harga pokok bahannya tinggal ditambahkan aja teman-teman. 100.000 tambah 14.000 114. 40.000 tambah 400.000 ditambah 42.000 442.000 dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan kuantitas bahan. Nah, sekarang kita tulis jurnalnya ya. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Kalau dilakukan dengan kredit, berarti perusahaan itu utang. Nah, kalau kita membeli, berarti ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Yaitu persediaan bahan baku. Nah, ini masuk ke debit. Kemudian biaya angkut juga masuk ke debit. Ini kas ini masuk ke kredit ya. Kas ini masuk ke kredit sehingga harusnya ini menjorok ke kanan. Utang dagang ini juga masuk ke kredit, ini menjorok ke kanan. Jadi untuk mencatat jurnal itu ada yang di debit, ada yang di kredit. Kalau hartanya bertambah dengan adanya persediaan bahan baku ini bertambah, maka masuk ke debit. Biaya pembelian, biaya angkut pembelian bertambah itu juga masuk ke debit. Nah, kemudian ketika membeli bahan baku, kasnya berkurang untuk mengangkut pembelian tadi. Nah, kasnya berkurang, ini harusnya ditaruh di kredit kalau kas berkurang. Utang dagang 1.400.000 ini juga masuk ke kredit. Nah, seperti itu ya cara penulisan jurnalnya.